Wabarakatuh. Iya, terima kasih pada Bapak Camat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan beraih mau buka ini bagus yang pulang. Definisi antropometri, ya. Ini kita orang baca sama-sama, slide lihat di depan. Kalau terjadi penurunan daya ingat, silahkan tulis karena disediakan ATK supaya pulang dari sini kalau tablet itu otak mau buka di catatan masih ada. Ya. Kemudian ini buku, buka masker nih. Tunggu Om Sudi. Jadi ini ATK yang diberikan, tulis materi-materi yang mau disampaikan, tulis, kemudian sebentar mau simulasi video supaya besok-besok sampai di kampung error boleh buka-buka video. Jadi baru ini buku di kampus mau pesan, ini buku sampai di rumah jangan kasih pati anak, jangan kasih pati adik. Biasa sampai di rumah, ini pengalaman, terlalu pengalaman ini, sampai di rumah ini buku anak sama minta atau cucu sama minta sama kasih biar. Nah, sementara ini adalah catatan penting ibu-ibu, biar bukan nanti mau pergi sekolah di kampus ini mau sekolah, yang bapak gini ini juga mau sekolah, jadi sama dengan kursus, ya. Jadi ini tentang antropometri, berasal dari kata antropos, yaitu manusia, ya. Kemudian metros berarti ukuran. Jadi ini bahasa Latin, ya. Kalau kita orang ada sekolah dulu ini pernah dengar-dengar bahasa Latin. Jadi ini antropos berasal dari kata yang artinya manusia, dan metros yaitu ukuran. Jadi mau bawa ukur akang manusia, mau bawa ukur akang manusia ini alat. Jadi antropometri adalah upaya untuk memberikan penilaian terhadap status gizi seseorang dengan membandingkan ukuran-ukuran tubuh atau membandingkan dengan usia seseorang. Ya. Jadi alat ini digunakan untuk penilaian status gizi sebagai alat pembanding ukuran-ukuran tubuh manusia. Ya. Sebagai informasi buat bapak-bapak panitia bahwa alat ini kami terima dari Kemenkes. Kalau sesuai jumlah posyandu, ada 21 pos posyandu yang ada di Kecamatan Atinggola dari 14 desa. Nah, tapi kami Atinggola itu hanya menerima 13. Jadi yang dibagikan tidak sesuai pos posyandu, tapi berdasarkan jumlah desa, itu pun tak kantong satu. Nah, akhirnya dikondisikan kapus boleh toh 13. Cuma habis seperti kapus, kalau di kapus meminta sama 21 pos. Karena ini kita orang mau bagi di berapa puskesmas kapus, di berapa 153 desa yang ada di Gorut. Jadi alhamdulillah dari 14 desa yang dapat cuma 13 desa. Itu pun saya konsul ke IIS karena IIS itu sering turun di posyandu monitor. Sabar dulu ya. Tetap di kampus mengusahakan, tetap barang mengusahakan, cuma kan di kampus tidak boleh egois, ya. Hanya Iis bilang kampus kalau boleh Bu Ata jangan dulu karena dorong alat itu masih baru, timbangannya masih baru. Kemudian usahakan kunjungan kunjungan posyandu harus meningkat, ya, karena itu barometer di kampus kasih ini alat, ya.
di Kapus cek, Iis angka kunjungan posyandu tertinggi di Kalau di Kabupaten Gorontalo itu Pak Bupati harus target 9% baru. Jadi orang KPM dan tim pendamping keluarga, DPKD Posyandu, semua yang terlibat di desa, ada DPT TPPS kecamatan, TPPS desa, harus kerjasama dalam kelembagaan untuk menuntaskan percepatan penurunan stunting. Oke, next. Langkah pertama yang TPK melakukan koordinasi. Kalau KPM juga melakukan koordinasi tuh? Ya. Kemana koordinasinya? Kalau KPM kemana? Ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran lingkar badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan. Nah, tadi kan sudah ada demonstrasi ya, demonstrasi simulasi tentang itu. Jadi harus bersemangat, harus berdebat pada saat pengukuran itu. Nanti mungkin itu akan dibuat pelatihan tersendiri ya, karena tadi itu baru simulasi. Tapi secara detail itu mungkin Anda harus pelatihan khusus karena itu menentukan stunting itu tidak mudah. Jangan sampai Anda tentukan itu sekilas, tapi berakibatnya fatal. Itu bah, jadi bisa ada pelatihan khusus itu dia. Harus pelatihan khusus untuk mengupdate atau melaksanakan kegiatan seperti itu. Jadi harus ada khusus. Kalau tadi saya lihat baru simulasinya. Jadi harus ada praktek langsung ya, praktek langsung sesuai dengan itu ya. Mengidentifikasi sasaran 1000 hari pertama kehidupan ya, HPK, pola sosial dan pengkajian kondisi desa atau PKD. Di Imana 1. Nah, ini mungkin Pak Basri tahu. Jadi itu di Kecamatan Natinggola ini ada 17 kelompok bermain dan SPS. TK ada 13. Jadi seluruh PAUD di Kecamatan Natinggola ada 30 satuan pendidikan. Maka sehingga itu kami disodorkan untuk memberikan materi tentang PAUD ini. Kami bilang ya insya Allah bisa diterima oleh para kader ini. Dan insya Allah ilmu kita akan sharing di sini. Mungkin saya agak bagaimana ya? Mungkin ibu-ibu ini sudah tahu semua tentang bagaimana itu PAUD. Tapi mari kita sama lihat pada layar ini atau pada slide. Materi yang saya akan ditugaskan oleh Pak Iskandar. Kemarin waktu di Manado saya ditelepon sebelum balik, dibilangkan materi tentang apa PAUD. Oh boleh, insya Allah boleh. Nah ini adalah nama saya. Klik lagi. Oke, baik. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan PAUD? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Iya, terima kasih. Jadi PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini. Nah, inilah dia. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat menjadi PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Anak usia dini usianya 0 sampai 6 tahun. Kalau anak usia dini usianya adalah 0 sampai 8 tahun alias sampai di kelas 2 SD. Nah, baik. Ini dia anak sejak lahir sampai 0 sampai 6 tahun. Masa ini adalah masa usia emas atau namanya orang Herodoto bilang golden egg. Mungkin yang jadi permasalahan ini kami tahu terkait dengan penginputan ya. Ini belum melakukan penginputan karena memang ada beberapa data yang tidak ada di KPM sendiri. Selanjutnya ada Ilomata yang terakhir masuk pada tanggal 26 September 2022. Dan juga setelah kami cross check yang bersangkutan memang
permasalahannya ini di HP. Nah, kami akan bangun komunikasi dengan pemerintah desa terkait dengan HP yang tidak dimiliki oleh KPM itu agar kita diupayakan oleh pemerintah desa. Memang sepengetahuan kami, di Lomatang itu memang ada pelanggaran untuk HP di KPM, tapi nanti kami akan komunikasikan terkait dengan kebutuhan. Orang konvergensi strategi. Berikut lagi dia akan berinun hanya untuk ibu hamil. Kemudian konseling gizi dilaksanakan. Jadi yang dia minta di sini ini memang benar. Contoh, dapatkan kondisi PRT. Coba barangnya jangan isi. Konsumsi. Coba barangnya jangan isi dia. Berpengaruh tak tidak dia di hasil akhir? Semestinya dia harus menerima. Kemudian pada saat pemantauan ibu hamil ini kita hanya seakan-akan mohon maaf hanya memberikan data itu yang sebatas oh iya saja, tidak saja, dan silakan boleh kalau mau dipastikan silakan. Maka saya sampaikan hari ini dia akan connect dengan aplikasi EHDW. Apa yang dilaksanakan di aplikasi EHDW di sini juga itu harus dilaksanakan supaya tidak ada mau bilang oh harus masuk di sini, harus masuk di sana. Keras sekali. Perannya di mana? Mempertanggungjawabkan data. Bahwa data tidak valid. Mempertanggungjawabkan perpustakaan kecerdasan di desa berarti itu tanggung jawab KPM. Kira-kira begitu. Tidak valid ya. Tidak sesuai ya. Tapi selama ini teman-teman melakukan data yang valid kan? KPM? Ada yang 1 juta? Ada yang 5? Mana yang 1 juta? Tidak ada? Oh betul? Maka setiap rumah dia tidak sejahtera. Mana yang 300? Suka mulai? Suka sekali. Mana yang 500? 500 dia? Suka berapa? Pekerja. Kalau sudah yang pekerja saya sudah ibu kami hari ini sudah mensuper pas pengenalan desa itu termasuk kesejahteraan KPM, KADER. KADER ini ada 5 pasal 4 ya? 5 ya? Kesehatan, remaja, kemudian lansia, posbindu, apa lagi ya 1? Ya. Sudah KPM itu kayak ini ketua ya? Remaja, lansia, posbindu, kemudian KADER. Kalau teman-teman itu mau tidak sampai 1 juta? Mau sekali ya? Karena di TMUP itu insya Allah tidak ada halangan. Ya yang menentukan kan bupati. Ya kan? Sudah beliau perintahkan melalui dinas terkait dan kami sebentar menyusun. Saya tidak berjanji, tapi insya Allah ini akan terperbaikan. 1 juta. Semuanya itu ya. Boleh. Ketika perlu dikoordinasikan sehubungan dengan data dan sebagainya, khusus lintas KADER maupun TPK, ini kami berharap bisa bekerja sama karena kami lihat tugas rekan-rekan di lapangan ini yang kami sangat butuhkan karena beberapa informasi yang kami terima juga. Kemarin kami buka acara mini lokakarya untuk TPK, ternyata ya mirip-mirip juga kerja kalian di lapangan.